pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yuli. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai pelajaran dengan tema pola irama. Begitu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini mengikuti pelajaran. Kiranya Kau turunkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati anak-anak kami, supaya anak-anak kami dapat belajar dengan baik. Semua ini kami serahkan padamu demi tanda Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang pola irama. Nah, apakah ada yang sudah tahu kalian tentang pola irama itu apa? Nah, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang ada pada suatu lagu. Maka untuk pola irama itu dihitung berdasarkan ketukan. Maka pola irama itu bisa juga dibunyikan melalui, misalnya kita bertepuk tangan ini. Kemudian ada juga suara benda-benda yang ada di tempat ibu ini. Kemudian pola irama itu ada yang dinamakan dengan pola irama 2. Pola irama 2 artinya setiap pola itu ada 2 ketukan yang berulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah pola irama 3. Sama dengan pola irama 2, hanya di sini pola irama 3 itu ada 3 ketukan yang dibunyikan secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah pola irama 4, yang artinya pada baris irama itu ada 4 ketukan yang dibunyikan secara berulang-ulang. Mari ibu akan contohkan dulu bagaimana bunyi pola irama 2 yang dibunyikan secara berulang-ulang. Contohnya ibu akan bunyikan, ini ada sebuah gelas, pola irama 2. Nah, ini tadi bunyinya masing-masing ada 2, tapi dibunyikan secara berulang-ulang. Itu. Kemudian menginjak pada yang 2, pola irama 3. Saya akan ambil contoh juga dengan sebuah kaleng ini akan saya tepuk sebanyak 3 kali berulang-ulang. Nah, itu namanya pola irama 3. Kemudian menginjak yang ketiga adalah pola irama 4. Pola irama 4 berarti nanti bunyinya ada 4 kali. Ini ada sebuah botol, saya akan bunyikan sebanyak 4 kali secara berulang-ulang. Nah, itulah pola irama 4. Ibu, bagaimana kalau pola irama itu akan kita mainkan? Bisakah menjadi sebuah irama yang padu? Bisa saja. Misalnya ini yang kedua. Ini tadi yang ketiga. Nah, terus ini tadi pola irama 4. Bunyi-bunyi yang ada pada pola irama ini akan membentuk sebuah irama yang sangat harmonis. Coba
kalian perhatikan, ibu akan membunyikan beberapa alat-alat yang ada di depan ibu itu, sehingga nanti akan menjadi sebuah irama yang bagus. Oke, lagi. Nah, ini tadi dimulai dari 2, kemudian 2, kemudian 1. Nah, sekarang akan ibu mulai dari yang ketiga dulu. Lagi. Nah, berikutnya akan ibu mulai dari yang kedua dulu, kemudian selanjutnya ya. Nah, itu bunyinya akan terdengar masing-masing itu ada cirinya ya. Cirinya itu tadi pola irama 2 berarti ditepuk atau diketuk atau dipukul sebanyak 2 kali berturut-turut. Pola irama 3 ditepuk atau dipukul berulang-ulang itu sebanyak 3 kali berturut-turut. Kemudian pola irama 4 ditepuk atau dipukul sebanyak 4 kali secara berturut-turut. Kemudian apa saja yang bisa ditepuk ataupun dipukul itu sehingga menghasilkan sebuah pola irama. Contohnya ada kendang yang dipukul, kemudian ada botol aqua nih, kemudian ini ada aqua galon juga bisa untuk media sebagai pola irama. Contohnya, nah ini juga bisa dijadikan sebagai media atau alat untuk membentuk sebuah pola irama. Kemudian apa lagi? Kaleng juga tadi ya, ada kaleng, tepuk 3 kali. Nah ini, kemudian apa lagi? Ada juga ini tenan yang biasa ada di dapur ibu kalian di rumah, tepuk juga bisa juga. Nih 3. Nah ini pola irama 3. Kemudian anak-anak coba kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Naik ke Puncak Gunung. Bagaimana? Kalian sudah bisa belum menyanyikan lagu Naik Puncak Gunung? Nah kita lihat ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Naik ke Puncak Gunung. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, itu lagunya. Kemudian anak-anak akan ibu contohkan bagaimana itu, misalnya lagu pada cicak-cicak di dinding. Cicak di dinding. Nah, misalnya bagaimana lagunya? Lagunya di sini cicak di dinding, terus diam merayap, dan datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Nah, anak, ini lagunya
sangat mudah sekali untuk kalian hafalkan, dan ibu pasti yakin kalian sudah bisa menghafalkan lagu ini bahkan menyanyikannya. Dengan begini kita lihat, kalau kita menyanyikan sebuah lagu ada yang tanda seperti ini dan ada tanda seperti ini. Apa maksudnya? Sebuah lagu itu akan dinyatakan sangat pendek dan ini dengan panjang. Contohnya pada lagu Cicak-cicak di dinding, misalnya, bagaimana cara untuk menandai bahwa di setiap lagu itu akan dinyanyikan secara pendek maupun secara panjang. Contohnya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, ini jadi di sini akan punya seperti ini tulisannya ya. Jadi seperti ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, kira-kira seperti itu untuk menyanyikan bagaimana di situ pola irama. Ada yang berpola irama di situ dibunyikan secara pendek dan dibunyikan secara panjang. Nah, anak-anak, sekian dulu mungkin penjelasan dari ibu supaya kalian bisa lebih memahami tentang pola irama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa.